Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah meningkatkan ketakwaan yang tidak hanya sekedar di lisan, tetapi juga diwujudkan dengan anggota badan kita. Ketakwaan yang berbuah kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan yang membuahkan amal saleh serta akhlak yang mulia sesama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa diucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama siang dan malam masih silih berganti, matahari dan bulan terbit dan tenggelam, semoga kita semuanya, termasuk umat-umatnya yang berpegang teguh kepada sunnahnya, istiqomah di atasnya, berdakwah memperjuangkannya, berkorban untuk agamanya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu kali dalam hidupmu engkau duduk merenung dan berpikir untuk menguji apakah dirimu benar-benar seorang laki-laki? Tahukah engkau wahai saudaraku, apa barometer, tolak ukur, mizan bagi seorang laki-laki? Apakah laki-laki itu seseorang yang memiliki postur tubuh yang besar, dengan otot-otot dan urat-urat yang kekar? Apakah seorang laki-laki yang kau maksud itu adalah seseorang yang telah berhasil menduduki jabatan dan kedudukan yang tertinggi di muka bumi ini? Ataukah engkau mengira timbangan seorang laki-laki itu harta yang telah engkau simpan dan timbun?
Tentu wahai saudaraku, barometer yang hak, timbangan yang benar adalah timbangan Al-Quran. Bacalah Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia tersebut menceritakan sifat seorang laki-laki. Lalu ukur dirimu, apakah engkau termasuk laki-laki yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, bukan semua orang yang mengaku beriman. Di antara orang-orang yang beriman, rijalun, ada laki-laki. Sadaqu ma ahadullaha alaihi. Mereka menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang telah wafat, gugur untuk menepati janji tersebut. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka masih ada yang hidup menunggu-nunggu apa yang Allah janjikan untuk mereka. Wa ma baddalu tabdila. Dan sedikit pun mereka tidak mengubah janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengubah janji Allah kepada mereka. Perhatikan wahai saudaraku. Buka hati sebelum membuka telinga terhadap ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan laki-laki yang dia maksud itu adalah orang-orang yang shadiqin, yang benar dalam janjinya, menepati janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan janji yang paling wajib untuk kita tepati serta kita wujudkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah ubudiyah. Tauhid. Mewujudkan penghambaan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, tanpa menyekutukannya sedikit pun. Bukankah kita sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla? Kita dengarkan kumandang azan, lalu kita ikut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu ikrar, janji kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita bersaksi tidak ada ilah yang diibadati dengan hak. Tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku taati, aku patuhi, aku takuti. Tidak ada tempat aku berharap bergantung. Illallah, melainkan Allah. Benarkah kita mewujudkan janji kita kepada Allah Azza wa Jalla ini sehingga kita memurnikan segala bentuk peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata? Sehingga kita mengikhlaskan ibadah ini, agama ini, seperti firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ataukah masih ada selain daripada Allah Azza wa Jalla yang kita agungkan, menandingi pengagungan kita kepadanya? Seperti kuburan-kuburan yang diagungkan, orang-orang mati yang dijadikan tempat berharap dan bergantung, jimat-jimat dan jampi-jampi yang diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Azza wa Jalla, tempat-tempat keramat, gunung, pohon dan batu. Tidak. Seorang laki-laki yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di sini menepati ikrar dan janji dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tahqiqu al-ubudiyah lillahi wahdah. Ini yang wajib pertama kita tepati. Mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita akan mewujudkan pemurnian ibadah, penghambaan diri kita? Banyak di antara kita yang tidak mengerti apa itu ibadah. Sebagian dari kaum muslimin hanya mengira kalau dia sudah sholat berarti sudah sempurna ibadahnya. Sebagian mengira kalau dia sudah membayar zakat, berinfak, membantu tetangga, bersedekah, hadir di majelis berarti dia sudah selesai beribadah. Tidak.
Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam Islam. Islam itu istislam, penyerahan diri kita yang mutlak kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya secara menyeluruh. Oleh karena itulah, ibadah itu, wahai saudaraku, setiap perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin, perkataan lisan, perbuatan badan, perkataan hati, perbuatan hati, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah yang wajib kita ikhlaskan, tidak boleh kita alihkan, kita tujukan, kita niatkan, kita lakukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini dia tauhid, hakikat tauhid, hakikat agama Islam. Dan di atas fondasi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun umat. Kemudian ikrar yang kedua, janji kita kepada Allah Azza wa Jalla yang wajib kita tepati. Ikrar kita bahwa kita bersaksi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia yang paling kita cintai, dia manusia yang kita jadikan suri tauladan, panutan, imam, yang kita berjalan di atas jalannya. Tauhidul mutaba'ah. Yang pertama tauhidullah, yang kedua tauhidul mutaba'ah, mentauhidkan, memurnikan kesetiaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti, meneladani, mencontoh dan mengikuti dia. Sudahkah? Benarkah kita mewujudkan mutaba'ah ini? Benarkah kita berpegang teguh sebagai seorang laki-laki berpegang teguh kepada ajaran dan sunnahnya? Ataukah masih ada adat istiadat yang lebih kita kedepankan daripada sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah ada budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran dan sunnahnya lebih kita sukai, lebih kita cintai dan lebih kita gandrungi? Ataukah ada tokoh orang-orang tertentu yang lebih kita patuhi, kita dengar kata-katanya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana janji kita syahadat Muhammadur Rasulullah? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan baik umat ini, tidak akan tegak dengan kokoh bangsa ini kalau seandainya mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau mengawali, memperbaiki umat, membangun dan membina umat ini di atas dua ini, di atas dua kalimat syahadat ini, dengan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan, membersihkan tauhid itu dari noda-noda syirik, sekecil apapun dia, maka tidak ada lagi yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan Allah Azza wa Jalla semata. Yang kedua, mewujudkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang kita jadikan sebagai panutan, suri tauladan. Perkataannya lah yang kita ikuti, sunnahnya lah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, ajarannya lah, petunjuknya lah yang kita pegang teguh, sehingga kita tinggalkan segala bentuk amaliyah, perbuatan, adat istiadat yang tidak beliau contohkan dan bertentangan dengan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku kaum muslimin, ketika seseorang itu betul-betul mewujudkan janji-janji dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia istiqamah di atas itu, wa ma badalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak merubah janji itu, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah memberikan, membalas orang-orang yang shadiq, yang benar, yang menepati janjinya, bisidqihim, dengan kebenaran mereka. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim, dan mengadab, menyiksa, menghukum orang-orang yang munafik, yang syahadatnya hanya sekedar slogan dan yel-yel, sementara hatinya hampa, kosong dari Allah Azza wa Jalla, dari kecintaan dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan menyiksa, menghukum orang-orang munafik jika dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurur rahim. Ibadallah, mari koreksi diri kita, pelajari benar-benar tauhid, tepati ikrar dan janji kita kepada Allah Azza wa Jalla, wujudkan dua kalimat syahadat pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dengan itu mudah-mudahan
akan terwujud kedamaian, ketentraman, ketenangan, hilang rasa takut, cemas. Dengan itulah insyaallah taala akan dibukakan pintu surga kelak bagi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk mewujudkan janji kita kepada Allah Azza wa Jalla, menepati ikrar kita dua kalimat syahadat tersebut, tentu dibutuhkan ilmu. Oleh karena itu, perkara pertama yang wajib diketahui, dipelajari oleh seorang muslim adalah tauhidullah, mengenal Allah dengan mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada satupun yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan Allah, dan beristighfarlah, memohon ampunanlah untuk dosa-dosa. Sebelum Allah perintahkan kita beristighfar, memohon ampun, Allah perintahkan kita untuk mengetahui hakikat la ilaha illallah tadi. Ketahuilah. Maka wahai saudaraku, pelajarilah tauhid. Pelajarilah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensi-konsekuensinya? Dan apa pula perusak-perusak serta pembatal-pembatalnya? Karena dengan ilmu itulah akan semakin kokoh dan kuat kita berpegang teguh dan mengamalkan serta mewujudkan dua kalimat syahadat tadi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri khatib khususnya dan kita kaum muslimin umumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقم الصلاة.